Mbah Maksum Lasem, Jawa Tengah, adalah ulama besar yang tindakannya sering sulit dicerna nalar awam. Setelah peristiwanya, barulah orang mengerti apa sesungguhnya yang terjadi. Diperkirakan Mbah Maksum lahir pada tahun 1868. Dia adalah anak bungsu pasangan Ahmad dan Qosimah. Oleh orang tuanya, ia kemudian diserahkan kepada Kiai Nawawi Jepara untuk mempelajari ilmu agama karena sejak kecil telah ditinggal wafat oleh ibunya. Dari Kiai Nawawi, ia mendapat pelajaran dasar ilmu alat yang diambil dari kitab Jurumiyah dan Imriti. Pengembaraannya mencari ilmu tidak sebatas di Lasem, melainkan sampai ke Japara, Kajen, Kiai Abdullah, Kiai Abdul Salam, dan Kiai Siroj. Ke Kudus, Kiai Maksum dan Kiai Syarafuddin. Sarang Rembang, Kiai Umar Harun. Ke Solo, Kiai Idris. Termas, Kiai Dimyati. Semarang, Kiai Ridwan. Jombang, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Bangkalan, Kiai Khalil. Hingga ke Mekah, Kiai Mahfud Ad-Turmusi, dan kota-kota lain. Keistimewaan khusus dari Mbah Maksum Lasem adalah beliau bertemu dan diberi pesan khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat di Semarang, beliau tertidur dan bermimpi bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di Bojonegoro, dia tidak hanya mimpi, melainkan antara tertidur dan terjaga bertemu dengan Nabi yang memberikan ungkapan yang kurang lebih artinya tidak ada kebaikan yang lebih utama daripada menyebarkan ilmu. Di rumahnya sendiri, dia bermimpi kembali. Dalam mimpinya, ia bersalaman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berpesan, "Mengajarlah, segala kebutuhanmu insya Allah akan dipenuhi semuanya oleh Allah." Di kemudian hari, Mbah Maksum menjadi ulama besar yang dikenal memiliki banyak karomah. Dan inilah beberapa karomah dari Mbah Maksum Lasem. Suatu ketika, salah satu kisah karomah Mbah Maksum Lasem yaitu bertemu dengan Wali Songo. Pada suatu hari, datanglah 9 orang itu bertamu ke Lasem. Mereka ingin berjumpa dengan Mbah Maksum. Namun karena tuan rumah sedang tidur, Ahmad, seorang santrinya, menawarkan kepada 9 orang tersebut untuk membangunkan Mbah Maksum. Ternyata mereka menolak. Lalu mereka semua yang 9 orang itu yang tadinya duduk melingkar di ruangan tamu. Mereka berdiri sambil membaca sholawat, kemudian berpamitan. Kemudian Ahmad menawarkan kepada 9 orang tersebut dan menanyakan kembali apakah perlu Mbah Maksum dibangunkan. Mereka menjawab serentak, tidak usah. Rupanya saat itu Mbah Maksum mendusin dan bertanya kepada Ahmad perihal apa yang baru saja terjadi. Setelah mendapat penjelasan, Mbah Maksum minta kepada Ahmad agar mengejar tamu-tamunya. Tapi apa guna? Mereka sudah menghilang. Padahal mereka diperkirakan baru sekitar 50 meter dari rumah Mbah Maksum. Ketika Ahmad akan melaporkan hal tersebut, Mbah Maksum yang sudah bangun tapi masih dalam posisi tiduran mengatakan bahwa tamu-tamunya itu adalah Wali Songo dan yang berbicara tadi adalah Sunan Ampel. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Mbah Maksum tertidur pulas lagi.
Karomah lainnya dikisahkan di depan para cucunya. Mbah Maksum memimpin pembacaan istighosah dan membaca potongan syair al-Burdah yang artinya, "Wahai makhluk paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tak ada tempat untuk mencari perlindungan kecuali kepadamu pada kejadian malapetaka dan besar nanti." Syair tersebut dibaca 80 kali. Dilanjutkan dengan doa sebagai berikut. Ya Allah, orang-orang yang ada dalam tanggungan kami sangat banyak, tetapi beras yang ada pada kami telah habis. Untuk itu kami mohon rizki darimu. Selain mengamini, Nadiroh, salah seorang cucunya berteriak, "Mbah, tambahi 1 ton." Kemudian dijawab oleh Mbak Maksum, Tidak 1 ton, tapi lebih." Beberapa hari kemudian, beras seorah mengalir dari tamu-tamu yang datang dari berbagai kota, seperti Pemalang dan Pasuruan ke tempat Mbah Maksum. Masih soal beras, pada kali yang lain, setelah mengajar 12 santrinya, lalu diikuti dengan membaca Alfiyah, Mbah Maksum meminta mereka mengamini doanya karena persediaan beras sudah habis. Mbah Maksum berdoa, "Ya Allah, Gusti, saya minta beras." Kedua-belas santrinya mengamini. Yang ke-12 santri yang ditampung dan ditanggung di rumah Mbak Maksum, khidmat menyambung doa. Jam 11 siang, datang sebuah becak membawa beberapa karung beras tanpa pengantar, kecuali alamat ditempel di karung-karung beras tersebut. Di sana tertera jelas, kotanya adalah Banyuwangi. Kepada santrinya yang bernama Abrori Akhwan, Mbah Maksum minta agar mencatat alamat yang tertera di karung itu. Suatu saat ketika berkunjung ke Banyuwangi, Mbah Maksum bermaksud mampir ke alamat itu. Saat alamat tersebut ditemukan, tempat itu ternyata kebun pisang yang jauh di pedalaman. Ironisnya, masyarakat di sana hampir-hampir tidak ada yang kelebihan rizki. Lalu siapa yang mengirim beras? Wallahu a'lam.